Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Sari, NIM 20201201. Saya dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan manajer sebagai pembuat keputusan. Pengertian manajer. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Manajer dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, manajer puncak, yang bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. 2. Manajer tingkat menengah, mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer line pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah diantaranya kepala bagian, pimpinan proyek, dan manajer pabrik. Yang ketiga, manajer line pertama, dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkat paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Yang terakhir, karyawan non-manajer, bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan di bidang non-manajerial, yaitu karyawan yang bertugas secara langsung memproduksi barang atau jasa. Pengambilan keputusan. Suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental dan berpikir logis, dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif. Macam-macam keputusan. Yang pertama, keputusan auto-generate. Keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan, mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusan. Keputusan ini kurang baik sebab resikonya terlalu tinggi. Yang kedua, keputusan individual. Keputusan ini diambil berdasarkan manajemen ilmiah, sehingga keputusan ini logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan, dan resikonya relatif kecil, tapi pengambilan keputusan yang lebih lambat. Kondisi dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, kepastian. Situasi yang ideal untuk membuat keputusan adalah kepastian, yaitu situasi di mana manajemen membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap alternatif sudah diketahui. 2. Risiko, yaitu kondisi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang tidak pasti. Menurut risiko, manajer mempunyai data historis dari pengalaman pribadi di masa lalu atau informasi sekunder dan memperbolehkan mereka menempatkan kemungkinan pada alternatif yang berbeda. Yang ketiga, ketidakpastian. Situasi ini manajer membuat keputusan yang tidak pasti. Dalam kondisi tersebut, pilihan alternatif dipengaruhi oleh terbatasnya informasi yang tersedia dan orientasi psikologi dari pembuat keputusan. Teknik-teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, operation research, yaitu dengan menggunakan metode-metode saintifik yang meliputi teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan teknik ini adalah usaha inventarisasi. 2. Linear programming, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga faktor analisis. 3. Gaming wargames, yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi. 4. Probability, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Yang kelima, ranking and statistical weighting, yaitu dengan cara yang pertama, mengalokasi berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir. Yang kedua, menimbang faktor-faktor yang dapat dibandingkan dan yang tercakup di dalam setiap alternatif.
Model pengambilan keputusan yang pertama, model klasik, yaitu model pengambilan keputusan yang didasarkan pada asumsi bahwa manajer sebaiknya membuat keputusan yang logis, yang selaras dan dengan kepentingan ekonomis organisasi. Yang kedua, model administratif, yaitu model pengambilan keputusan yang menggambarkan bagaimana manajer membuat keputusan secara nyata dalam situasi yang bercirikan keputusan tidak berprogram, ketidakpastian, dan ambiguitas. Yang ketiga, model politis, yaitu model pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan tidak berprogram ketika kondisi berada dalam ketidakpastian, informasi terbatas, dan sedikit persetujuan antara manajer mengenai sasaran apa yang harus diikuti atau tidak apa yang harus diambil. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi suatu masalah. Setiap keputusan diawali dengan masalah, yaitu perbedaan antara kondisi yang ada dan yang diinginkan. 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan. Setelah manajer mengidentifikasi masalah, dia harus mengidentifikasi kriteria keputusan yang penting atau relevan untuk memecahkan masalah. Ketiga, mengalokasikan bobot pada kriteria. Jika kriteria yang relevan tidak sama arti pentingnya, pembuat keputusan harus memberi bobot pada masing-masing kriteria agar dapat memberikan prioritas yang tepat dalam membuat keputusan. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Dalam proses pembuatan keputusan mengharuskan pembuat keputusan menyusun daftar alternatif yang ada yang dapat memecahkan masalah ini. Yang kelima, menganalisis alternatif. Pembuat keputusan harus mengetahui setiap kemungkinan. Ada saat di mana pembuat keputusan mungkin tidak perlu dilakukan langkah ini jika suatu alternatif memiliki skor tertinggi. Keenam, memilih sebuah alternatif dalam pembuatan keputusan adalah memilih alternatif terbaik untuk menghasilkan total tertinggi. Yang ketujuh, mengimplementasikan alternatif. Dalam proses pembuatan keputusan, Anda menerapkan keputusan ke dalam tindakan dengan memberlakukan pada mereka yang terpengaruh dan membuat mereka berkomitmen terhadapnya. Yang terakhir, mengevaluasi efektivitas keputusan. Langkah terakhir adalah proses pembuatan keputusan melibatkan evaluasi hasil keputusan untuk melihat apakah masalah telah terpecahkan. Jika masalahnya masih ada, manajer harus menilai apa yang salah. Cukup sekian presentasi saya. Dapat disimpulkan bahwa manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Manajer dibagi ke dalam beberapa tingkat sesuai dengan fungsi dan peran terhadap perusahaan atau lembaga. Peran dan fungsi manajer sangat berpengaruh dalam berjalannya sistem dalam perusahaan atau lembaga. Pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai sesuatu cara bertindak. Kalah inti dari peran dan suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.